Salam saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Saya harapkan Anda semua sehat-sehat dan tetap semangat di dalam kita mengikuti Tuhan. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membagi sharing firman Tuhan yang bertema pada saat ini adalah bermegah di dalam kesengsaraan. Bermegah di dalam kesengsaraan. Oke, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ayat yang kelima, saya akan bacakan buat kita semua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Katakan amin untuk firman Tuhan. Pada kesempatan ini tema yaitu bermegah di dalam kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita bermegah di dalam apa yang Tuhan berikan. Di dalam ayat yang kedua berkata di sini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Banyak orang Kristen yang hanya bermegah di dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Dia merasa bermegah, dia merasa bersyukur, dia merasa wah puji Tuhan jikalau dia mendapatkan kemuliaan Allah, jikalau doa-doanya dijawab, jikalau dia mendapatkan suatu berkat-berkat yang dari sorga, dia mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa, dia mendapatkan gaji yang naik, dia mendapatkan penghasilan yang besar, usaha yang tetap maju. Tetapi firman Tuhan berkata, apakah cuma di saat kita mengalami kemuliaan, di saat kita mengalami berkat Tuhan, di saat kita mengalami promosi, di saat kita mengalami bisnis yang maju, dan kita mendapatkan penghasilan yang besar, kita bermegah? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita pada saat ini, yaitu di dalam ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Perhatikan, bukan hanya itu saja. Bukan hanya di dalam berkat-berkat saja kita bermegah. Bukan saja di mana kita menerima jawaban-jawaban doa kita bermegah. Bukan hanya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan lalu kita berkata puji Tuhan, wah aku bangga dengan Tuhan, wah aku bersyukur dengan Tuhan, aku bersyukur jadi anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, ternyata bukan hanya berkat-berkat kemuliaan kita harus bermegah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi juga ketika kita mengalami kesengsaraan dalam hidup ini, maka kita juga harus bermegah. Rasul Paulus katakan bukan hanya itu saja, bukan hanya kemuliaan berkat yang kita terima dari Tuhan lalu kita bermegah, tetapi justru juga dalam kesengsaraan kita harus bermegah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya kita menerima sesuatu karunia berkat, wah luar biasa dari Tuhan kita bermegah, tapi firman Tuhan berkata kita juga harus bermegah di dalam kesengsaraan. Dalam tanda kutip kita juga harus bermegah ketika kita mengalami masalah. Dalam tanda kutip kita juga harus bermegah ketika menghadapi sesuatu tekanan yang besar. Kita juga harus bermegah ketika mengalami kesesakan. Kita harus bermegah ketika kita doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita bermegah di dalam segala sesuatu yang kita hadapi yang tidak enak dalam hidup ini. Dan Rasul Paulus katakan melalui firman-Nya di dalam Roma pasal yang kelima ini dikatakan bahwa kita harus bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Pak, sulit bagi saya untuk melakukannya, Pak. Sulit bagi saya untuk saya bermegah. Wah, kalau saya mengalami kesusahan, Pak, saya mengalami down dan saya tidak bisa berbuat apa, Pak. Saya putus asa dan saya kecewa, Pak. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Ini sulit untuk kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita punya Roh Kudus.
Kita punya Tuhan yang sanggup untuk membuat kita terus bermegah, terus kita bersyukur, terus kita melihat kemuliaan Tuhan, terus kita melihat rencana Tuhan di balik semua kesengsaraan, di balik semua masalah, di balik segala sesuatu yang kita alami. Kita harus melihat, kita harus percaya bahwa ada sesuatu planning, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kita ketika kita mengalami kesengsaraan, dan kita harus bermegah dalam hal itu. Mengapa kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita? Rasul Paulus menjelaskan melalui firman Allah, yang kita akan belajar pada saat ini. Ada 3 poin mengapa kita harus bermegah. Mengapa kita bermegah sih ketika kita mengalami kesengsaraan, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesusahan, kesesakan dalam hidup ini. Justru kita harus bersyukur, justru kita harus bermegah, justru kita bangga dengan Tuhan. Alasan yang pertama dikatakan di sini bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Karena kita tahu, saya dan saudara harus tahu bahwa kesengsaraan itu akan membawa kita kepada ketekunan. Ketekunan kepada siapa, Pak? Ketekunan dengan Tuhan. Kita akan lebih cinta lagi akan Tuhan. Ini harus kita bawa paradigma kita. Ini harus kita bawa iman kita. Ketika kita mengalami sesuatu tekanan dalam hidup kita, maka kita harus berkata, justru dengan hal ini Tuhan sedang membawa saya untuk saya lebih cinta lagi akan Tuhan. Justru dengan hal ini saya dibawa oleh Tuhan di dalam suatu ketekunan, di dalam suatu keinginan untuk saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dibawa oleh Tuhan supaya saya bertekun lagi dengan Tuhan dalam doa, dalam firman. Saya harus bertekun lagi. Saya harus bertekun lagi di dalam kesabaran. Saya harus bertekun lagi dalam iman. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ingat bahwa ketika kita mengalami ketekanan dalam hidup ini, Allah punya planning dan untuk membawa kita supaya kita lebih lagi dekat dengan Tuhan, membawa kita lebih lagi berserah kepada Tuhan, membawa lebih lagi kita untuk kita berharap, kita memuji, kita menyembah kepada Tuhan. Kita harus tahu akan hal ini, bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan di dalam hidup kita. Dan kita harus membawa diri kita, ketika kita menghadapi ketekunan, lalu berkata dalam pikiran kita, Tuhan sedang membawa saya untuk saya lebih bertekun dengan Tuhan. Tuhan sedang membawa saya untuk saya lebih dekat dengan Dia. Bawa paradigma kita, bawa pikiran kita, untuk kita bisa membawa semuanya ini di dalam level iman yang semakin tinggi. Bahwa ketika kita mengalami tekanan dalam hidup ini, kesengsaraan dalam hidup ini, Tuhan sedang membawa saya di dalam ketekunan iman, ketekunan doa, ketekunan dekat dengan Tuhan. Poin yang kedua, mengapa kita bermegah di dalam kesengsaraan di dalam hidup kita? Di dalam di sini katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketika kita sedang mengalami tekanan, maka Tuhan sedang memproses kita. Apakah kita tahan uji atau tidak? Tuhan akan melihat kualitas iman kita bagaimana. Tuhan akan melihat motivasi kita kepada Tuhan untuk mengikuti Dia. Apa motivasi saya dan saudara untuk mengikuti Tuhan? Apakah motivasi kita mengikuti Tuhan hanya karena kita mau berdoa supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, menginginkan sesuatu supaya kita mengalami jawaban doa daripada Tuhan? Apakah kita mengikuti Tuhan supaya kesembuhan, supaya sakit penyakit kita ini disembuhkan oleh Tuhan? Ataukah benar-benar kita memang cinta Tuhan dari murni hati kita? Kita datang kepada Tuhan oleh karena kita menginginkan berkat-berkatnya Tuhan. Dan ketika kita mengalami kesengsaraan dalam hidup ini, Tuhan sedang menguji iman kita.
Kita harus bertahan di dalam ujian kita. Kita harus bersyukur ketika kita mengalami tekanan dalam hidup ini. Kita harus tetap stay kuat, strong. Kita harus kuat, powerful iman kita. Kita harus terus berapi-api dengan Tuhan. Kita terus lebih dekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan sedang menguji kita. Disitulah Tuhan sedang membawa iman kita dalam proses pemurnian. Apakah kita tetap mau setia dengan Dia, ataukah kita hanya menginginkan berkat-berkatnya Tuhan? Apakah kita tetap setia dengan keilahian dan kebesaran Tuhan, ataukah kita hanya mengharapkan berkat-berkat Tuhan? Kita sedang diuji oleh Tuhan, dan kesengsaraan itu akan membawa kita tahan uji. Dan ingat, setelah kita mendapatkan, kita selesai dalam proses tahan uji, maka apa yang terjadi? Saya yakin dan percaya ada kemuliaan yang besar yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Yang terpenting, kita terus bermegah di dalam Tuhan ketika kita mengalami tekanan, persoalan-persoalan dalam hidup ini. Kita terus bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Poin yang ketiga, mengapa kita bermegah di dalam kesengsaraan di dalam hidup kita? Ayat yang kelima, dia berkata, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow, kesengsaraan akan menimbulkan suatu pengharapan, di mana pengharapan ini akan suatu timbul iman yang baru, di mana dalam pengharapan ini akan timbul sesuatu gairah yang baru. Pengharapan, oh Tuhan, saya akan rindu lagi dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya rindu akan dekat dengan Engkau lagi Tuhan. Wow. Dan kita akan ada suatu pengharapan yang besar. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan akan membawa saya di dalam level yang semakin tinggi. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan membawa saya ke level yang semakin meningkat. Tuhan, saya percaya dengan apa yang saya alami sekarang ini. Tuhan sedang membawa iman saya untuk lebih lagi dimurnikan, lebih lagi dengan Tuhan, lebih lagi dengan Engkau. Dan ada satu pengharapan di dalam diri kita. Dan firman Tuhan berkata ayat 5, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ketika kita sedang masuk di dalam prosesnya Tuhan, ketika kita sedang masuk di dalam tahan ujinya Tuhan, maka timbullah pengharapan. Dan firman Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tidak akan mengecewakan. Dan pengharapan itu saya jamin dan yakin, kalau itu sudah dari Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena itulah pengharapan yang Tuhan taruh. Benih pengharapan itu yang dari Roh Kudus. Benih pengharapan itu dari Tuhan dan tidak akan mengecewakan kita. Dikatakan di sini bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, dan yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus yang memberikan suatu pengharapan. Roh Kudus sendiri yang memberikan suatu iman dan gairah dalam hidup kita. Dan kita tidak mengecewakan. Pengharapan itu tidak mengecewakan ketika kita diuji, ketika kita masuk di dalam kesengsaraan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan sedang membawa kita dalam satu pengharapan yang tidak mengecewakan, di mana harapan-harapan itu harapan yang dari Roh Kudus, harapan-harapan dari surga, dan harapan itu tidak akan mengecewakan kita dalam hidup ini. Saya jamin dan saya percaya, karena pengharapan yang diberikan oleh Roh Kudus ketika kita sedang masuk dalam proses pengujian itu dari Roh Kudus, dan akan membawa satu kemuliaan lepas kemuliaan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, jikalau kita sedang mengalami sesuatu kesengsaraan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mari kita terus tetap bersyukur dan bermegah di dalam pengharapan kita. Tapi Pak, kesengsaraan yang saya alami begitu berat dalam hidup saya. Berat sekali Pak. Suami saya ingin menceraikan saya Pak. Berat sekali Pak. Saya mengalami dipecat pekerjaan saya Pak. Pak, saya mengalami sakit penyakit yang sudah sulit disembuhkan Pak. Pak, saya mengalami kesulitan ekonomi yang berat Pak. Saya mau katakan, mulai hari ini bersyukur dan bermegah di dalam hal itu.
Karena saya yakin dan percaya Tuhan sedang membawa iman Bapak Ibu Saudara sekalian ke level yang semakin tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bermegah di dalam kesengsaraan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian sedang dibawa oleh Tuhan di dalam pengujian dan kesengsaraan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Angkatlah tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kekuatan dari surga akan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Anda Bapak Ibu Saudara sekalian akan terus bermegah, berharap, percaya dengan kekuatan kuasa Tuhan. Angkatlah tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Aku melepaskan kekuatan dari surga. Aku melepaskan iman dan berkat dari surga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton video ini. Dalam nama Yesus, aku melepaskan iman, kebanggaan di dalam Tuhan. Walaupun menghadapi sesuatu tekanan, kesengsaraan dalam hidup ini, tapi mereka terus akan bangga, mereka terus akan percaya, mereka terus yakin bahwa dengan hal ini ada kemuliaan yang besar yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin.